Hitam Putih itu adalah hal-hal yang kurasakan di 2023 sampai 2024 ini, setahun ke belakang ini, dan masih menceritakan tentang perantau juga. Di album Hitam Putih ini juga aku ada menceritakan tentang resiko merantau, karena di perantauan aku dapat kabar duka dan ternyata itu sebuah resiko. Pengen jadi musisi emang udah dari lama ya. Aku pas SD tuh aku emang cita-citanya jadi penyanyi, cita-citanya jadi penyanyi gitu. Terus udah itu pas di SMA aku buat video cover, lalu ternyata banyak yang minat juga dengan video coverku. Lalu kenapa aku tidak merilis karya original aja. Jadi setelah cover video itu aku berangkat ke Jakarta untuk merantau dan memulai karirku di situ, dan akhirnya 2019 aku memutuskan untuk karya original. Karena waktu itu tuh sebenarnya ceritanya apa ya? Ada sebuah label yang manggil aku ke Jakarta. Biasanya orang di luar Jakarta, terus udah itu ada yang manggil label Jakarta tuh pasti kayak wah label Jakarta gitu kan. Jadi semua kesempatan. Terus udah itu pas nyampe ke sini, karena kan emang kebetulan aku pengen banget bikin karya original kan, pengen jadi musisi gitu, pengen berkarir di musik emang. Terus kebetulan ada kesempatan itu label Jakarta itu, terus aku ke sinilah merantau. Ternyata nggak cocok sama label tersebut, makanya kayak daripada aku balik lagi, kayaknya aku lanjut aja independen. Perbedaannya adalah sebenarnya udah beda sih Bang, karena masanya tuh udah beda, jadi perbedaannya tuh udah cukup banyak pastinya. Jadi kayak kalau misalnya udah jadi musisi, aku udah berkarya original dan aku datang ke Makassar lagi udah dengan karya originalku gitu, dan orang-orang sudah menyanyikan itu. Sedangkan pas di sekitar 2016, 2017, 2018 aku menyanyi di Makassar itu masih lagu cover full. Iya, jadi kayak udah benar-benar mereka adalah audiens coverku gitu. Halu ini tuh tentang sebenarnya pas ini tuh Halu lagu aku pas 2017 sebenarnya. Terus udah itu aku cuma melanjutkan itu di tahun 2019. Refnya udah ada yang Senyumanmu, yang Indah Bagaikan Candu. Terus udah itu aku lanjut verse dan lain-lainnya, kodanya itu di tahun 2019. Sebenarnya karena kayak gini sih Bang. Karena kan udah mau berkarya nih di tahun 2019 tadi. Makanya aku ngambil lagu-lagu dari yang dulu-dulu. Terus aku cuma nambahin doang di 2019. Makanya itu sebenarnya berangkatnya dari lagu anak SMA yang menye-menye gitu loh Bang, cinta-cinta, suka-suka diam-diam. Tapi pas di 2019 aku udah bedain maknanya, jadi tentang homesicknya aku pas merantau, karena udah beda banget sih maknanya. Iya, zamannya udah beda, apa yang aku rasakan juga sudah beda, jadi sudah berbeda makna Halu tuh. Enggak, malah di Riuh ini ada beberapa lagu tuh, jadi kan berapa lagu sih di Riuh? 10 ya? Iya 10 kalau nggak salah. Terus udah itu 4-nya kan udah rilis kalau nggak salah. Aduh lupa banget. 6-nya tuh baru pas 2022 tuh baru 6-nya. Nah 6-nya ini benar-benar aku tuh udah masukin jadwal ke studio tapi materinya belum ada. Jadi kayak harus pas di studio udah ada jadwal. Hari ini aku buat lagu, masuk studio, lagu itu lagi diproses sama produserku, lagi buat aransemennya. Pas aku pulang, aku bikin lagu baru lagi. Jadi kayak gitu. Nah, dari pengalaman itu, aku nggak mau kayak gitu lagi Bang, karena emang benar-benar capek banget. Jadi aku emang banyakin tabungan lagu sekarang. Sebenarnya kalau di Riuh itu adalah ceritaku sih. Sebenarnya kalau misalnya aku bikin lagu emang kebanyakan juga dari ceritaku. Kalau di album Riuh itu aku sebagai anak kecil umur 18 tahun itu tuh aku datang merantau dengan ketidaktahuanku tentang apa-apa gitu. Even kayak masak aja aku nggak tahu, tapi aku harus bisa itu, apalagi tentang isi dunia. Jadi aku sering bertanya-tanya di album Riuh tuh aku masih anak kecil yang masih sering bertanya-tanya. Aku bahkan nggak tahu industri musik Bang. Jalannya tuh bagaimana, produksi lagu itu seperti apa, padahal aku mau nyemplung ke situ gitu. Jadi aku harus belajar gitu, dan lumayan kaget. Jadi di Riuh tuh menjelaskan tentang anak kecil perantauan yang dewasa di perantauan gitu. Yang dewasanya pas di perantauan, dan dia harus tahu isi dunia itu bagaimana. Lumayan kaget, ada homesick,
Terus udah itu pada akhirnya harus ya tetap jalan. Orang-orang yang di sini sih pada santai sih Bang. Beberapa ya. Beberapa sih, iya pada santai sih. Kalau misalnya kita pakai baju apa ya udah gitu. B aja gitu mereka. Enggak ngelirik yang dari atas sampai bawah gitu, enggak. Cuek ya. Cuek lah. Iya. Jadi awalnya tuh idenya dari produserku Dedi Kalis. Awalnya terus udah itu aku kan kok pas dia nge-reverse kayak gitu aku setuju dengan itu gitu. Karena Bang kayaknya aku tetap pengen ada reverse itu karena emang lagu ini tuh flashback ke pas aku SMA dibully verbal gitu. Jadi kayak seolah-olah di reverse kembali tak terus baru masuk verse-nya kayak gitu. Jadi aku iyain ide dari Bang Dedi Kalis. Kebetulan aku juga ngerilis bulan apa ya di tahun 2024 tuh aku lupa 2024 April kayaknya ya. Yang Halu mempersembahkan ibu. Pokoknya aku tahun ini ada merilis Halu lagi tapi ini versi mempersembahkan ibuku karena aku pengen mengenang suara ibu aku aja di laguku. Karena ibu aku kan berpulang di tahun kemarin dan lagu Halu adalah lagu terfavoritnya, benar-benar favorit karena itu adalah lagu pertama anaknya di perantauan gitu. Jadi itu tuh sebenarnya lebih ke lagu aku merilis lagu di perantauan pertama kali dan itu bisa membuktikan ke orang tuaku di Makassar bahwa aku udah berkarir di sini gitu. Itu salah satu bukti sih. Karena kan kalau awalnya aku diizinin merantau tuh awalnya aku nggak diizinin merantau. Terus sudah itu aku diizinin merantau karena sudah mempunyai bukti itu gitu bahwa aku merilis lagu. Apa yang aku lihat bisa menulis lirik lagu dari mata aku, dari telinga aku, apa yang aku lihat, apa yang aku dengar, bahkan apa yang aku rasain gitu. Tapi kalau misalnya melihat dari mata aku, mendengar dari telinga aku, itu kan bukan aku yang rasain. Jadi kayak misalnya kayak gini ya Bang, susah kali loh. Jadi aku melihat kejadian gitu. Aku bisa menciptakan suatu lirik atau menciptakan lagu saat melihat kejadian itu, yang mana bukan aku yang rasain kan Bang, karena aku cuma melihat gitu. Tapi syaratnya itu harus nyampe di hati aku. Kalau misalnya itu nggak nyampe di hati aku, kejadian itu nggak kena di hati aku, kejadian itu aku nggak bisa bikinin lagu, itu bakal lewat kayak gitu aja. Sama kayak dengar cerita orang, aku mungkin bisa nyiptain suatu lagu dari cerita itu, tapi syaratnya harus kena di hatiku, aku harus rasain dulu gitu, baru bisa. Apalagi pengalaman sendiri Bang, itu udah nggak bisa ditanya, pasti akan jadi lagu sih gitu. Jadi durasi ini tuh menceritakan masih tentang perantau sebenarnya. Perantaunya nih lagi pulang kampung lalu melihat ada perubahan-perubahan yang signifikan di orang tuanya, terutama ibunya gitu. Perubahan-perubahan itu adalah perubahan yang menyayat hati seperti perubahan fisik. Iya Bang, jadi kayak dia tuh mengingat perasaan tahun pas aku antar merantau di bandara, tubuh ibu tuh masih berisi, pas pulang kembali udah nggak berisi gitu, kayak gitu Bang. Perasaan waktu itu rambut ibu nggak terlalu masih banyak hitam lah gitu. Sekarang pas pulang lagi makin putih yang banyak. Aku waktu itu aku suka banget aransemen Kapal Udara sih, etniknya tuh aku suka banget. Jadi pasti dia bisa mengisi di lagu-laguku dan aku butuh itu, dan vokalisnya. Aku selalu rindu sama Makassar, selalu kalau bisa ada waktu pulang aku pulang gitu. Kenapa tentang perantauan? Karena aku masih merasakan vibes itu Bang, sampai sekarang. Aku masih merasakan bagaimana aku dilepas sama orang tuaku, bagaimana restu orang tuaku tuh ngizinin aku untuk jalan di kota perantauan, untuk kerja di kota perantauan. Kayak gitu sih. Aku masih merasakan vibes itu. Terus udah itu juga aku selalu kayak, karena kan perantauan 6 tahun makin banyak pengalamannya ya Bang. Jadi ya udah dari pengalaman-pengalaman itu sih yang aku bisa jadiin lagu. Itu kemauan ibuku sih. Iya, jadi waktu itu tuh waktu ibuku masih di dunia yang sama denganku, pas aku udah berkarya, ibu aku bilang kayaknya bagus deh kalau misalnya
bikin lagu ada lirik Makassarnya gitu. Aku iyakan sebenarnya, aku iyakan. Tapi dalam hati bang, waktu itu aku jawab ibu aku cuma kayak nanti aja gitu. Aku cuma iyakan dalam hati. Terus udah itu, aku lagi proses produksi lagu Durasi. Aku pengen adain bahasa Makassar karena sepertinya menarik juga ide ibu aku nih. Terus ternyata pas lagi proses lagu Durasi, aku dapat kabar duka dan ya udah ibu aku nggak sempat mendengarkan lagu itu gitu. Mendengarkan lagu Durasi yang ada bahasa Makassarnya yang mana ibu aku selalu membanggakan bahasa itu. Jadi ibu aku belum sempat dengar. Kamu masukin di lagu ini ya? Di lagu ini. Karena itu lagi diproses lagunya, tapi tiba-tiba aku dapat kabar gitu. Nggak sengaja juga sih, bener aku nggak sengaja sih. Kalau di Durasi itu kursi tuh karena kursi goyang itu tuh kesukaan ibuku sebenarnya. Ibu aku benar-benar pagi, siang, sore itu kalau misalnya malam pun juga dia di situ biasanya. Karena itu favorit dia. Dan di lagu Durasi kenapa kursi juga, kursi goyang tuh karena ceritanya kan di lagu Durasi aku lagi pulang kampung nih. Pulang kampung, alih-alih memperlihatkan langsung ibuku, tapi aku memperlihatkan barang-barangnya, barang-barang kesukaan ibuku. Nah aku nge-highlight barang-barang ibu aku aja, termasuk kursi goyang, karpet, kayak gitu-gitu. Waktu itu pas kan aku kan udah di Makassar duluan ya, pas lagi collab sama kapal udara gitu. Pas mau workshop sama kapal udara, tapi aku udah di Makassar duluan karena 40 hari ibu aku. Udah itu Lava terbanglah nyusul aku di Makassar untuk workshop sama kapal udara. Terus sudah itu drivernya belum bangun, tapi dia nggak marah. Drivernya ditelepon-teleponin, kata Lava jadi dia drivernya pokoknya drivernya belum bangun tuh kalau nggak salah ya. Terus sudah itu dia nggak marah, ya udah. Terus udah pas proses produksi juga menyenangkan sih, dia tuh sampai rela datang ke Makassar gitu loh bang, untuk workshop sendiri. Enggak, workshop sama kapal udaranya di mana di Makassar. Tapi pas workshop sama aku pertama kali di Jakarta. Aku juga take vokalnya Jakarta. Kalau Ayat vokalisnya sama yang lain kapal udara itu take-nya di Makassar. Mas Reza sih, Endain Reza, tapi Mas Rezanya iya. Aku kepikiran itu aja sih. Soalnya kemarin kami ketemu di backstage. Terus dia mempertanyakan, aku bilang kan kayak Bang, aku pengen buat sesuatu kayak gitu. Terus dia bilang, ayo kita buat sesuatu gitu. Terus udah itu dia bilang, emang kamu mau sama aku? Soalnya kan kamu lagi viral kata. Terus udah itu, Bang, mohon maaf. Aku kaget banget. Sebenarnya kalau di Hitam Putih ini aku cuma bisa ceritakan sedikit dulu. Hitam Putih itu adalah hal-hal yang kurasakan di 2023 sampai 2024 ini. Setahun ke belakang ini, dan masih menceritakan tentang perantau juga. Lagi-lagi apa yang aku rasakan di kota perantau dalam fase yang ini, dalam Feby dewasa yang ini gitu, tapi masih sama perantau. Dan aku sudah cukup tahu solusinya ketika aku marah, ketika aku kaget, ketika aku sedih. Aku udah cukup tahu solusinya lah bang, udah sedikit dewasa daripada album Riuh kemarin. Terus sudah itu di album Hitam Putih ini juga aku ada menceritakan tentang resiko merantau. Iya, jadi kalau di album Riuh kan, kalau misalnya kalian lihat juga podcast aku kemarin kan, aku tuh benar-benar yang kayak menyuarakan aku, tapi ini masih sebenarnya aku bersyukur banget merantau. Aku bersyukur banget merantau karena aku punya wawasan yang luas. Terus aku kenal orang-orang yang bisa buat aku bangkit, berkembang gitu. Pokoknya aku berkembang di perantauan, aku sangat bersyukur bisa merantau kayak gini. Tapi tiba di mana pas di album Hitam Putih ini aku sudah menceritakan tentang resikonya gitu. Karena di perantauan aku dapat kabar duka dan ternyata itu sebuah resiko. Karena sebuah pilihan sepertinya akan ada resikonya ya. Biasanya ya, aku nggak bilang selalu, tapi biasanya ada resikonya tuh sebuah pilihan. Aku yang memilih sendiri merantau dan aku menemukan resikonya, yaitu aku angkat telepon, ibu aku udah meninggal gitu pas aku di kota perantauan, dan resikonya adalah
ya lo nggak bisa langsung ada di Makassar gitu. Lo harus beli tiket, banyak proses yang harus dilaluin. Lo harus beli tiket, kabar dukanya di jam 4 sore setelah sholat asar, dan lo dapat tiketnya di jam 10 malam. Lo nggak bisa nyampe di situ. Banyak proses banget yang harus dilaluin. Mungkin aku nggak membanding-bandingkan juga sih. 2 jam perjalanan di pesawat tuh aku rasanya kayak 5 jam gitu bang. Bagaimana orang-orang yang kerja di luar negeri, yang lama nggak ketemu orang tuanya atau keluarganya gitu di Indonesia, atau enggak di dalam Indonesia aja deh gitu. Banyak anak rantau yang perjalanannya tuh ke kampungnya tuh masih cukup jauh. Itu sih yang aku resiko-resiko itu sih yang aku ceritakan juga di album Hitam Putih, yang mana dulu aku bilang aku bersyukur merantau, pada akhirnya aku menemukan rasa menyesalnya gitu. 6 produser. Siapa aja? Ada Iga Mashardi. Kesampaian tuh ya? Ya kesampaian. Karena aku langsung todong di suar waktu itu. Mahal nggak sih? Apa? Mahal nggak sih? Mahal ya? Bisa lah bang, beli apa? Bisa bayar KPR ku 2 bulan ya. Iga Mashardi, Lava Pratomo 2 lagu. Siapa lagi? Eki Rizkani, Reruntuh. Ya Runtuh ya. Yunike Tanzil. Siapa lagi? Vega Antares. Juga sampean tuh orang Surabaya tuh ya? Iya, orang Surabaya. Dan Adam Febrian itu kebetulan ada di sana. Luar biasa banget. Dia gitaris saya sebenarnya dan juga produser saya. Oh, Enrico juga 7. 7 berarti? 7 ya? Oh, 7. Adam, Ico, oh iya sama Ico. Adam, Ico, Lava, Vega, Yunike, Eki, Lava. Iya, 7 ya? Coba hitung ulang yes. Ntar ini kita infoin salah lagi. Ya pokoknya sebanyak itu. Ya pokoknya sebanyak itu yang tadi aku. Ya oke. Akan berapa lagu di album ini? 11. Semoga kalian mau mendengarkan karena itu benar-benar cukup personal buatku. Aku aja sebenarnya nih pas udah mendekati tanggal 26, aku tuh deg-degannya parah gitu karena aku harus siap gak siap merilis sesuatu yang mana itu adalah personalku, ceritaku gitu. Lagi-lagi kayak gitu sih kalau mau ngerilis lagu, karena itu benar-benar ceritaku, pasti orang-orang akan tahu ceritaku gitu yang aku pendam selama ini. Aku baru pikirin dan aku dapat jawabannya. Aku tuh bakal keringat paling terakhir. Misalnya panas nih, aku keringatnya paling terakhir. Nah ini aku baru keringat bang. Abang berarti udah keringat kan? Udah. Iya, aku baru keringat nih. Di sini sama di Makassar panas sama sih? Makassar? Makassar sih. Apa itu salah satu faktor? Enggak ya? Biasa. Kamu lebih terbiasa gitu. Enggak juga, enggak udah dari dulu. Enggak. Aku tuh ada satu, aku nggak tahu ini penyakit apa enggak. Terus udah itu, iya pokoknya enggak. Tapi emang ada di aku. Katanya itu salah satunya karena suhu badannya tuh dingin terus gitu loh bang. Oh, dingin. Bukan cover ulang sih bang. Sebenarnya aku nggak pernah cover lagu ini. Tapi aku ada pengen nge-remake lagu satu. Sumpah Cinta Matiku Niji. Wah, aku pengen banget bang. Semoga dikasih kesempatan. Harusnya kita dulu sih yang pitching. Pengen banget karena aku suka nyanyiin itu. Aransemennya aku suka, chordnya aku suka, terus udah itu notasinya tuh aku suka. Selama nafasku yang penting gue yang punya karya enak. Mungkin kali ini bukan, anggaplah abang Febiers kan? Yes. Mungkin kali ini bukan seleramu, tapi jujur aku semua karya yang aku keluarkan itu sudah siap matang dari aku. Berarti nggak masalah ya? Nggak masalah. Bebas ya? Bebas banget. Aku malah nerima malah. Mantap. Aku kayaknya bakal jadi penulis buku deh. Kenapa penulis buku? Aku udah bikin lirik-lirik sama puisi tuh dari 2016 juga bang. Mungkin ada followers selama aku tahu, aku sampai punya akun khusus puisi. Kayak musikalisasi puisi gitu. Coach, pembuat coach, penulis puisi, penulis lirik, mungkin aku bakal jadi itu. Kalaupun nggak bisa pulang nggak apa-apa. Walaupun belum bisa pulang nggak apa-apa. At least selalu ngasih kabar karena orang di rumah juga berhak dapat kabar dari kamu. Karena kamu udah diizinin nih.
ya mereka berhak dapat kabar itu gitu, jangan hilang-hilangan sih menurut aku.